Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama ulun yaitu Muhammad Nur Fajar, mahasiswa semester 4 Stay Al-Jami dari Lokal E. Hari ini akan mempresentasikan artikel ilmiah yang berjudul Peran Politik Islam dalam menjaga kestabilan sosial dan ekonomi di negara-negara muslim. Yang kami hormati yaitu dosen pembimbing Bapak Muflis MPD yang saat ini sedang melakukan ibadah haji di Mekah. Mudah-mudahan beliau dimudahkan, disehatkan, dan dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Langsung saja ulun akan membacakan yaitu abstraknya. Penelitian ini mengkaji peran politik Islam dalam menjaga kestabilan sosial dan ekonomi di negara-negara muslim dengan mengintegrasikan pendekatan teoritis dan studi kasus empiris dari berbagai kawasan dunia Islam. Politik Islam yang berakar pada nilai-nilai syariah dan prinsip keadilan sosial memiliki potensi besar dalam menciptakan masyarakat yang stabil dan sejahtera. Melalui mekanisme seperti zakat misalnya, larangan riba, dan prinsip pemerintahan yang amanah, Islam menawarkan kerangka politik yang menyatu dengan tujuan-tujuan sosial dan ekonomi. Jadi dengan sistem zakat, larangan riba ini saja sudah luar biasa. Jika seandainya orang-orang kaya yang saat ini membayar zakat dengan sasaran yang tepat, maka insya Allah tidak ada yang namanya kemiskinan di negara kita ini, yaitu Indonesia. Kenapa jadi luput sasaran ini? Yaitu karena adanya beberapa oknum yang menyalahgunakan zakat ini, ataupun karena salah sasaran. Nah itu, kalau seandainya politik Islam ini dilakukan dengan benar, dipraktekkan dengan benar, maka insya Allah tidak ada yang namanya kemiskinan di negara kita ini. Seperti larangan riba juga contohnya. Kenapa sangat penting ini? Yaitu di negara kita ini atau di kampung kita sendiri bahkan sangat banyak sekali melakukan yang namanya riba. Karena sedikit-sedikit hutang, di sana hutang, di sini hutang. Jika seandainya digunakan untuk kebutuhan sehari-hari saja, sebenarnya tidak masalah. Tapi ini melakukan hutang untuk gaya-gaya mengikuti standar sosial. Tapi kalau hal darurat, hutang itu tidak masalah. Tapi kalau untuk misalnya beli baju baru, celana baru, HP baru misalnya, atau tas untuk gaya-gaya saja, maka itu tidak baik ya. Ya, diantaranya lagi prinsip pemerintahan yang amanah. Kita lihat sendiri bagaimana pemerintahan kita saat ini. Banyak beritanya di media sosial, diantaranya daripada Instagram, YouTube, dan lain sebagainya. Banyak petinggi-petinggi kita di Indonesia yang melakukan liga korupsi. Di antaranya Pertamina, apalagi emas, Antam. Luar biasa. Jika seandainya dibagi-bagikan kepada rakyat Indonesia, maka itu memudahkan daripada jalannya negara kita. Jika seandainya dilakukan ke infrastruktur atau menambah daripada modal UMKM atau membangun sesuatu yang sangat bermanfaat, maka insya Allah negara kita menjadi berkembang, misalnya seperti Dubai, Singapura, Malaysia. Nah itu jalur daripada duit itu digunakan dengan bagus dan benar. Tidak seperti kita yang duit itu hanya berputar di atas saja atau di
petinggi-petinggi Indonesia saja. Nah, kita di bawah ini hanya menjadi sasaran mereka pada ketika pemilu 5 tahun sekali. Kenapa? Yaitu kita dibuatnya miskin. Dibuatnya miskin. Lalu ketika kita melihat ada peluang 50.000, 100.000, 150.000 misalnya, maka kita akan tergoda. Nah, itu kita memang sengaja dibuat miskin. Nah, karena kita tidak mengikuti daripada politik Islam yang benar ini. Itu menurut pemikiran saya sendiri ya. Boleh setuju, boleh tidak. Nah, studi ini menelaah dinamika implementasi nilai-nilai tersebut dalam konteks negara-negara seperti Indonesia, Iran, Arab Saudi, Malaysia, Turki, Brunei Darussalam. Nah, ini luar biasa Brunei Darussalam. Hasil kajian menunjukkan bahwa penerapan politik Islam secara substantif bukan sekadar formalistik, dapat mendorong kohesi sosial, memperkuat institusi publik, dan memfasilitasi pembangunan ekonomi yang berkeadilan. Penelitian ini memberikan kontribusi penting bagi diskursus politik Islam kontemporer serta hubungan antara agama, negara, dan pembangunan. Nah, kita lihat di masa-masa sebelumnya itu pada masa Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, bagaimana politik Islam itu sangat sekali dilakukan, dipraktekkan dengan baik dan benar. Lalu selanjutnya pada masa Khulafaur Rasyidin, Islam berkembang lagi pada masa 632 Masehi sampai 661 Masehi. Islam semakin luas sampai bahkan kepada Eropa dan Romawi dan Persia. Lalu selanjutnya lagi masa kejayaan Islam berkembang lagi dengan politik Islamnya pada masa Bani Umayyah. Masa selanjutnya itu masa 661 Masehi sampai 750 Masehi. Ya, berkembang sampai daripada Afrika, Spanyol, dan Asia Tengah. Nah, lalu selanjutnya lagi pada masa kejayaan Abbasiyah 750 sampai 1258 Masehi. Islam makin berkembang dan mulai di sana di kota Baghdad itu dibangun Bait Al-Hikmah. Nah, pada masa itu cendekiawan Islam atau ulama-ulama Islamnya melakukan daripada penerjemahan buku filsafat. Nah, jadi menerjemahkan ini dengan pengertian untuk melawan daripada pemikiran-pemikiran yang salah. Setelah diterjemahkan, kita tahu apa artinya, lalu kita lawan lagi dengan buku-buku yang baru untuk melawan pemikiran-pemikiran yang sesat itu. Yaitu diantaranya yang melawan adalah Al-Imam Ghazali radhiyallahu anhu, atau kita biasa panggil Al-Ghazali atau Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Lalu selanjutnya Islam berkembang sampai pada masa Bani Utsmaniyah, yaitu pada tahun 1299 sampai 1924 Masehi. Bahkan kejayaan ini berkembang pada Eropa Timur, Asia Barat, Afrika Utara, sekitar 700 tahun. Nah, itu luar biasa ya kan, mulai zaman Nabi Muhammad sampai ini terakhir 1924 Masehi ini Islam berkembang sangat luar biasa. Nah, kenapa jadi kita mulai runtuh? Karena kita sudah diberikan sesuatu yang nyaman, lalu kita tidak lagi merasa penting untuk mengembangkan karena sudah merasa nyaman, tidak lagi memikirkan yang terdahulu. Nah, seperti anak-anak misalnya, karena sudah dia merasa nyaman lalu tidak lagi berkembang. Nah, seperti itu juga kita. Bahkan jika kita pikirkan, dulu itu orang barat yang mengikuti orang muslim, sekarang orang muslim yang mengikuti orang barat. Nah, kenapa? Karena orang barat mengamalkan daripada amalan orang muslim. Sekarang orang muslim sendiri hampir beberapa persen, hampir 20-30% penelitian mengatakan banyak orang Islam sendiri tidak menerapkan daripada ajaran Islam itu sendiri. Di antaranya itu peran politik Islam dalam menjaga stabilitas sosial dan ekonomi di negara-negara muslim. Karena waktunya sudah habis, langsung saja ke metode penelitian.
Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi pustaka yang memfokuskan perhatian pada telaah sumber-sumber tertulis tanpa melakukan pengumpulan data lapangan seperti wawancara atau observasi langsung. Dalam pendekatan ini, data diperoleh dari bahan-bahan yang sudah tersedia seperti buku ilmiah, artikel, jurnal, disertasi tesis, dan dokumen resmi. Model ini dianggap tepat untuk menelaah dan mendalami berbagai pemikiran teoritis serta temuan-temuan terdahulu yang relevan dengan topik pembahasan. Nah, ini saja yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf salah dan khilaf. Nah, itu semua yang ulun sampaikan adalah menurut daripada pemikiran ulun sendiri. Kalau tidak setuju itu tidak apa-apa dan tidak memaksa juga, dan mudah-mudahan ada manfaatnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.